Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke latihan pertama dari materi Trickle Bed Reactor. Saya ambil dari Levenspiel Example 21.1. Hidrogenasi aseton pada packed bubble column. So di sini ada larutan aseton dengan konsentrasi Cb0 awal adalah 1000 mol per meter kubik. Dengan kecepatan debitnya adalah 10 pangkat minus 4 meter kubik per second. Kemudian reaktan yang kedua adalah hidrogen. Pada tekanan 1 atm, kecepatan 0,04 meter kubik per second, diketahui nilai konstanta Henry-nya adalah 36.845 Pascal meter kubik liter per mol. Hidrogen diumpankan dari bagian bawah kolom tinggi, memiliki tinggi 5 meter dan luas menampangnya 0,1 meter kubik, diisi dengan katalis Raney nikel dengan diameternya adalah 5 mm dan densitas katalisnya adalah 4.500 kg meter kubik katalis. Solid loadingnya 0,6, DE-nya 8 kali 10 pangkat minus 10 meter kubik meter katalis second. DE ini adalah koefisien difusivitas efektif dari katalis. Katalis disimpan pada 14 derajat Celcius. Di sini reaksi yang terjadi adalah hidrogenasi aseton menjadi propanol berdasarkan reaksi berikut. Di sini ada hidrogen dari fase gas, dia nanti akan melarut ke asetonnya, bereaksi dengan aseton CH3COCH3 dalam fase liquid, bereaksi dengan katalis menghasilkan propanol. Jadi di sini kalau kita tuliskan hidrogen menjadi A, dari gas menjadi liquid, bereaksi dengan aseton, kita tuliskan sebagai B, dalam fase gas, dalam katalis, akan menghasilkan produk. Kinetika reaksinya ada sebagai berikut. Minus Ra sama dengan minus Rb, jadi rate-nya sama karena di sini sama-sama poinnya koefisien reaksinya sama-sama 1. Jadi sama dengan K kali Ca pangkat setengah dikali Cb pangkat 0. Di sini teman-teman lihat bahwa di sini Cb-nya adalah pangkat 0, sehingga bisa kita lihat bahwa kita bilang bahwa reaksi ini hanya dikontrol oleh Ca karena Cb-nya pangkat 0. Jadi artinya ini 1. Jadi di sini saya tuliskan reaksi hanya dikontrol oleh Ca. Yang dihitung di sini adalah berapakah konversi aseton pada packed bubble column di sini. Data tambahannya di sini yang pertama ada data transfer massa pada interface gas dan liquid. Kemudian di sini ada transfer massa pada permukaan katalis, koefisien transfer massa pada katalis. Di sini yang ini digabung antara gas dan liquid. Jadi koefisiennya di sini sudah digabung antara gas dan liquid. Kita lihat di sini skemanya. Inputnya yang pertama dari hidrogen
Gasnya diumpankan dari bawah pada tekanan 1 atm, kemudian kecepatannya 0,04 meter kubik gas per second. Dia akan melalui tumbukan-tumbukan katalis. Kemudian reaktan yang liquid adalah reaktan aseton. Di sini kecepatan mula-mula ya adalah 100 mol per meter kubik. Kemudian kecepatannya adalah 10⁻⁴ meter kubik per second ya asetonnya. Diketahui kecepatannya reaksinya ini. Ra dan K-nya sudah diketahui, K-nya adalah 2,35 kali 10⁻⁻3. Ini basisnya kilokatalis. Kemudian di sini adalah data katalisnya dari diameter, densitas, solid loading, dan juga difusivitas efektif. Kemudian di sini 0,1 meter kuadrat adalah luas penampang reaktor. Dicari berapakah konversi untuk asetonnya, berapa XB. Sekarang kita masuk ke penyelesaian. Yang mula-mula kita harus cek apakah kondisi mana yang ekses. Apakah liquidnya atau gasnya. Jadi kita lihat perbandingan antara Ca dan juga Cb. Kita tahu bahwa dari data di atas Cb-nya adalah 1000 mol per meter kubik. Sedangkan sekarang kita menghitung berapa Ca-nya. Kita hitung melalui persamaan Henry. Konsentrasi A adalah tekanan PA0 dibagi dengan HA. PA0 sudah diketahui tadi itu adalah tekanannya 1 atm. Kemudian koefisien Henry-nya adalah 36845 Pascal meter kubik per mol. Jadi di sini kita masukkan PA0 karena tadi koefisien Henry-nya dalam Pascal, jadi 1 atm kita konversikan ke Pascal. Jadi 101,325 Pascal dibagi dengan 36845. Hasilnya adalah 2,75 mol per meter kubik. Di sini kita bisa lihat perbandingan Cb-nya adalah 1000 mol per meter kubik, sedangkan Ca itu ada 2,75 mol per meter kubik. Artinya di sini A-nya diketahui bahwa digunakan hidrogen murni di sini. Karena diketahui di sini ada hidrogen murni, sedangkan B-nya jauh lebih besar dibandingkan Ca, berarti kita ambil kasus ini adalah kasus pure gas A dan juga excess B. Jadi kita ambil, jadi persamaan yang kita ambil adalah jadi di sini kondisi B excess, kondisi yang pertama yang kita ambil kondisi ketika B-nya excess, tetapi ya, ada special case bahwa nih ada special case untuk B excess dan gas A murni. Jadi persamaan yang akan kita gunakan adalah persamaan yang ini. Sekarang lanjut, sekarang sudah tahu bahwa persamaan yang akan kita gunakan adalah persamaan yang ini. Kita lanjut untuk memberikan beberapa asumsi lain. Setelah kita tahu bahwa ini adalah kondisi pure gas E dan excess B, kita bisa bilang bahwa asumsi yang kedua adalah ketika B-nya excess,
Artinya kan CB jauh lebih besar dibandingkan CA. Berarti bisa kita asumsikan bahwa nilai CB itu konstan sepanjang reaktor. Kenapa? Karena CB-nya jauh lebih besar, sehingga perubahan konsumsi yang menjadi reaksi pun juga dibandingkan A tidak akan terlalu signifikan. Jadi bisa dianggap bahwa CB-nya konstan sepanjang reaktor. Kemudian asumsi lain adalah gas hidrogen. Untuk gas hidrogennya, A adalah pure species. Jadi A-nya hidrogennya adalah hidrogen murni, maka bisa kita asumsikan bahwa pressure drop-nya sangat kecil. Sehingga karena pressure drop-nya sangat kecil, kita anggap PA-nya konstan sepanjang reaktor. Jadi sepanjang reaktor ini dari inputnya 1 atm, kita anggap tidak ada pressure drop, sehingga PA-nya dari atas sampai bawah masih 1 atm. Artinya ketika tekanannya konstan, kita lihat lagi di persamaan Henry di sini, artinya CA-nya pun juga konstan. Kemudian kita lihat pada kinetika reaksinya. Untuk kinetika reaksinya, diketahui tadi minus RA sama dengan minus RB sama dengan K kali CA pangkat setengah kali CB pangkat 0. Jadi ini bisa kita anggap CB pangkat 0 CB pangkat 0 1. Jadi bisa kita tuliskan sebagai K kali CA pangkat setengah. Karena di sini CA konstan, artinya di sini kecepatan reaksinya pun juga konstan. Jadi karena CA-nya konstan dan kecepatan reaksi hanya sebagai fungsi dari CA, artinya kecepatan rate kinetiknya, kecepatan reaksinya juga konstan. Sekarang kita tulis kinetika reaksi totalnya. Kinetika reaksi total kita ambil dari persamaan ini. Saya copy aja. Kinetika reaksi totalnya. Tadi diketahui bahwa koefisien untuk gas dan juga liquid jadi 1, sehingga di sini ada sedikit modifikasi. Untuk di sini kan tahanan gas, KAL adalah tahanan liquid, kemudian KAC adalah tahanan katalis, dan di sini adalah tahanan karena reaksi. Sehingga modifikasinya adalah pada bagian ini digabung menjadi 1. Sekarang yang kita belum tahu nilainya adalah hanya effectiveness factor. Jadi sekarang kita mencari effectiveness factor. Kemudian kita mencari effectiveness factor, kita hitung dari modulus Thiel. Modulus Thiel kita gunakan dari yang menghitung modulus Thiel. Menghitung modulus Thiel kita menggunakan persamaan yang untuk order ke n, karena kita tadi ordernya adalah order
setengah. Jadi kita pakai yang persamaan 28 ini. Kita gunakan MT sama dengan L pangkat akar N plus 1 bagi 2 dikali K CA pangkat N minus 1 rho S per DE. Tinggal kita masukkan nilainya. L-nya adalah diameter katalis per 6. Kemudian tinggal masukkan angkanya, kita dapatkan hasilnya adalah 64,4. Dari modulus field kita dapat menghitung nilai EA, effectiveness factor, adalah 1 per modulus field. Jadinya hanya 1 per 64,4, hasilnya adalah 0,0155. Selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai effectiveness factor ke persamaan kinetika reaksi total yang ini. Tinggal kita inputkan nilainya. Minus RA, aksennya 3, aksennya 4 di sini sama dengan 1 per, yang pertama adalah tahanan dari gas dan liquid. Di atas sudah diketahui tahanan gas dan liquidnya adalah 0,02. Kemudian KAC-nya untuk tahanan katalisnya 0,05. Jadi tinggal kita masukkan 1 per 1. Yang pertama tahanan gas liquidnya adalah 0,02. Ditambah tahanan untuk katalisnya adalah 0,05 ditambah 1 per, ini adalah KA dikalikan dengan CA N pangkat 1, CB-nya di sini 1 dikali dengan, karena di sini basisnya adalah basis katalis, maka RA-nya harus kita kalikan dengan densitas katalis. Jadi di sini ada sedikit modifikasi. Jadi di sini berubah menjadi K dikalikan dengan CA pangkat N minus 1 dikalikan dengan CB. CB-nya tadi pangkat 0. Kemudian karena basisnya di sini adalah basis katalis, bisa dilihat di sini basisnya adalah basis katalis. Di sini kilogram katalis menunjukkan bahwa basisnya adalah basis katalis, sehingga kita harus kalikan dengan rho S, densitas dari katalis, kemudian baru dikali EA, dikalikan solid loading. Jadi K-nya tadi 2,35 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan CA pangkat minus 1, berarti CA-nya 2,75 pangkat minus setengah, karena setengah minus 1 dikalikan dengan CB pangkat 0 adalah 1 dikali dengan rho S ada 4.500 dikali dengan effectiveness factor, ini yang kita hitung 0,0155 dikali dengan solid loadingnya adalah 0,6. Di sinilah kita hitung dapat 0,0317 mol per meter kubik second. Jadi yang dicari adalah berapa nilai XB. Jadi dari RA ini kemudian kita menghitung berapa nilai XB. Tadi sudah dari sebelumnya kita dapat neraca massa. Jadi kita masukkan neraca massa. FA0 kali XA sama dengan FB0 dikali dengan XB dikali 1 per P sama dengan minus RA dikali dengan VR. Karena yang kita cari adalah B, berapa nilai XB, maka yang kita pakai hanya ruas ini.
nilai FB0. Jadi mencari XB-nya tinggal B dikalikan dengan minus RA dikali dengan VR per FB0. Jadi FB0-nya harusnya adalah kecepatan debit dikalikan dengan CB0. Atasnya masih sama. B-nya adalah 1 karena tadi koefisien reaksinya adalah 1. B-nya 1 dikalikan dengan RA-nya 0,0317, ini yang tadi barusan kita hitung, dikali dengan VR, volume reaktor. Volume reaktor tadi tingginya adalah 5, tingginya 5 meter, cross sectional area-nya 0,1, berarti tinggal dikali tinggi kali luas penampang. Berarti dikali 5 kali 0,1 dibagi dengan VL-nya adalah 10 pangkat minus 4 dikali CB0-nya 1000. Hasilnya XB-nya adalah 0,158. Jadi ini adalah hasil akhirnya untuk pertanyaan ini, yaitu berapa nilai konversi B. Jadi untuk menghitung ini, mula-mula kita harus tahu cek apakah kondisinya ekses. Kalaupun kondisinya ekses, mana yang ekses, gasnya atau liquidnya. Di sini diketahui konsentrasi liquid sudah diketahui, CB-nya 1000 mol per meter kubik. Kemudian CA-nya kita hitung berdasarkan koefisien persamaan Henry. Di sini asumsi didapatkan bahwa ekses B dan diketahui bahwa hidrogennya adalah pure gas, sehingga di sini kita ambil special case pure gas E dan excess B. Asumsi lain adalah karena B-nya excess, maka dianggap CB konstan sepanjang reaktor, dan karena A-nya pure gas, maka pressure drop-nya rendah dan kita anggap PA konstan, artinya CA pun konstan. Kemudian kita ambil kinetika reaksinya. Kinetika reaksinya di sini adalah kinetika reaksi total, karena special case kita ambil kinetika reaksi untuk special case. Dari data-data di sini yang belum diketahui adalah nilai EA, effectiveness factor. Baru kita hitung effectiveness factor berdasarkan modulus Steele. Kemudian dari modulus Steele kita menghitung effectiveness factor 1 per MT. Baru kita masukkan effectiveness factor ke persamaan kinetika reaksi total. Berdasarkan persamaan di sini 1 per tahanan-tahanannya. Yang pertama tahanan gas, liquid, catalyst, dan juga reaksi itu sendiri. Karena di sini adalah special case, yang berbeda di sini adalah reaksinya. Tetap kita lihat bahwa basis reaksinya basisnya apa. Di sini reaksinya basisnya adalah reaksi basis katalis, sehingga untuk mengubah menjadi basis volume reaktor harus kita kalikan dengan densitas katalis. Hingga ada sedikit modifikasi dari persamaan kinetika reaksi total. Kita hitung persamaan nilai kinetika reaksi totalnya. Kemudian karena yang dicari konversi B, baru kita masukkan ke neraca masanya. Dari ini neraca masanya kan ada 3. Neraca masanya ada 3 ruas. Kita ambil apa yang kita butuhkan saja. Yang kita cari adalah XB. Yang kita ketahui adalah kinetika reaksi dan juga volume reaktor. Jadi yang kita ambil adalah ruas yang 2 ini, B dan juga kinetika reaksi. Lalu kita hitung berapa nilai XB-nya.